Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila Sakanti. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Korupsi Dana Bantuan Sosial COVID-19. Yang pertama adalah latar belakang kasus korupsi dana bansos COVID-19. 1 tahun yang lalu, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan dan adanya kelemahan ekonomi. Karena hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket sembako. Namun, kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum tertentu, salah satunya aksi korupsi dalam dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Awal mula kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang pertama adalah Menteri Juliari membentuk tim khusus yang terdiri dari Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Papen Nazarudin dan 2 orang sebagai pejabat pembuat komitmen, yakni Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Langkah yang kedua adalah menetapkan tim khusus untuk menunjuk langsung pemenang tender dan menetapkan isi paket bansos. Kemudian, peserta tender diminta untuk menyerahkan fee minimal 10% untuk 1 paket sembako kepada Menteri Juliari. Dan fee tersebut kemudian dikumpulkan dalam koper di sejumlah tempat yang dikelola oleh staf Juliari dan 2 sekretarisnya. Dan uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi Menteri Juliari dan partai, yakni untuk sewa jet pribadi, sewa hotel, ruangan, makanan, dan digunakan untuk pemenangan calon kepala daerah pada PDIP. Ini adalah foto Ketua KPK Firly Bahuri yang berada di tengah, didampingi dengan Deputi Penindakan Karyoto sebelah kiri, dan P1T, juru bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan atau OTT, tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di gedung KPK. Undang-undang yang menjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang pertama adalah Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang atau UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berikut adalah hukuman untuk tersangka yang terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta pada Senin 23/8/2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI nomor 20 tahun 2001. Selain itu juga, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 triliun 590 juta 450 ribu atau sekitar 14,59 miliar. Kesimpulan dari berita kasus korupsi dana bansos COVID-19, dari berita yang saya ambil, beberapa narasumber dan masyarakat mengatakan bahwa jumlah dan kualitas mengalami penurunan dari pemerintah. Dan tidak seperti pertama kali, bantuan sosial diberikan dan ada beberapa juga makanan kaleng yang sudah tidak layak untuk dimakan dan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial berupa sembako tersebut.
Dan dana perlindungan sosial yang tertulis sebanyak 203,90 triliun dan sebanyak 6,8 triliun yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan sosial di Jabodetabek yang ditujukan untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Jakarta dan 600.000 ditunjukkan di wilayah Bodetabek. Selanjutnya ada kritik dan saran terhadap kasus korupsi dana Bansos COVID-19. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dan dampak dari korupsi tersebut juga memiliki dampak yang besar, apalagi di masalah perekonomian. Dan di masa pandemi, sangat terlihat banyak sekali perubahan yang dialami masyarakat. Contohnya, mereka banyak yang di PHK di masa pandemi dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan saran dari saya yaitu sebaiknya pemerintah harus lebih ketat mengawasi beberapa stafnya dan lebih meningkatkan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen agar tidak terjadinya korupsi yang dapat berdampak pada masyarakat kecil. Generasi milenial, generasi anti korupsi, dan jangan korupsi apapun bentuknya. Generasi milenial, anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.